Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Mufid dengan NPM 210675273. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan perbandingan antara ERP SAP Business One dengan Odoo. SAP Business One adalah perangkat lunak manajemen bisnis ERP yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah. SAP ini mampu mengotomatisasi fungsi bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan, mulai dari keuangan, penjualan dan peluang, pembelian dan rantai pasokan, perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, manajemen proyek dan analisis intelijen bisnis. SAP Business One dapat di-deploy secara on-cloud atau on-premise. Sistem ini juga terintegrasi dalam SAP HANA Platform yang terkenal dengan konsep in-memory computingnya, serta memiliki keunggulan dalam hal bisnis intelijen yang memungkinkan user di perusahaan Anda untuk melakukan analisis secara lebih dan akurat. SAP ini, yakni SAP Business One, telah dipakai oleh 60.000 perusahaan di seluruh dunia, tersedia dalam 28 bahasa dengan 44 versi lokalisasi, dan memiliki 800 partner yang telah disertifikasi oleh SAP di lebih dari 150 negara. Untuk Indonesia itu sendiri, SAP telah memiliki SAP Indonesia sebagai perwakilan dari SAP yang berlokalisasi di Jakarta. Selanjutnya adalah Odoo. Odoo adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Odoo tersedia untuk on-premise maupun SaaS siap dipakai. Dengan arsitektur MFC atau Model View Controller yang mantap, workflow yang fleksibel, dan graphic user interface yang dinamis, dan integrasi sistem pelaporan yang bisa dikustomisasi, Odoo menawarkan modul-modul secara spesifik didesain untuk meningkatkan performa bisnis. Odoo dapat di-deliver secara cloud atau on-premise. Saat ini Odoo telah dipakai oleh dari 5 juta pengguna di lebih dari 120 negara dan memiliki 2.550 partner di seluruh dunia. Secara umum, berikut keunggulan dari SAP Business One. Yang pertama adalah antarmuka yang ramah pengguna, memberi pengguna tampilan tunggal dari semua vertikal, aplikasi, dan lokasi untuk kontrol penuh. Kedua, terintegrasi dan dapat disesuaikan. Solusi terintegrasinya menangkap data bisnis penting, memberi karyawan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan dapat mereka sebarkan ke seluruh perusahaan. Kontrol total atas keuangan, memberi pengguna seperangkat alat untuk menyederhanakan dan mengelola operasi keuangan mereka. Mengotomatiskan tugas akuntansi harian seperti entry jurnal, memelihara buku besar, dan mendukung transaksi multi mata uang dan perhitungan pajak. Lalu membantu menciptakan loyalitas pelanggan, memiliki alat untuk mengelola dan menyederhanakan proses penjualan dan siklus hidup pelanggan. Kemampuan terintegrasi memberikan gambaran lengkap tentang pelanggan dan prospek, memungkinkan pengguna meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan margin, yaitu mengambil pendekatan sistematis terhadap proses pengadaan, mulai dari meminta dan menerima penawaran vendor hingga membuat permintaan dan pembelian dan memproses pembayaran. Selanjutnya, peningkatan transparansi, memberitahu pengguna tentang inventaris, lokasi item, serta pengiriman masuk dan keluar. Tetapkan nilai pada inventaris menggunakan berbagai standar penetapan biaya, lacak transfer, dan pantau tingkat stok, sehingga memberikan peningkatan transparansi pada stok dan inventaris. Selanjutnya, itu menghasilkan laporan tepat waktu. Alat pelaporan dan analisis seperti SAP Crystal Reports mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu, dan memungkinkan pengguna untuk memilih dari berbagai format laporan, lalu membuat keputusan yang lebih baik. Akses dashboard yang telah ditentukan sebelumnya untuk mempercepat pengambilan keputusan. Lalu gunakan query dan formulir yang dirancang khusus untuk menentukan nilai tukar, parameter otorisasi, fungsi impor dan ekspor untuk data dan email. Selanjutnya, memberikan visibilitas, menangkap informasi penting di seluruh vertikal seperti operasi, penjualan, keuangan, dan pelanggan, dan membuatnya tersedia di seluruh perusahaan. Integrasi data ke dalam suatu sistem, lalu hilangkan entry ganda dan kesalahan terkait. Lalu mendukung peringatan berbasis alur kerja yang meminta respon otomatis.
Selanjutnya adalah keunggulan Odoo. Yang pertama adalah modularitas, yaitu Odoo menawarkan beragam aplikasi yang memenuhi berbagai kebutuhan bisnis. Alat ini dapat diintegrasikan dan ditambahkan ke sistem berdasarkan proses individual perusahaan. Kedua, visualisasi. Program ini berisi dashboard yang dapat disesuaikan yang memungkinkan pengguna melihat wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan tepat dan cepat. Visualisasi ini dapat mencakup data seperti aset tenaga kerja yang tersedia, pergerakan stok, dan menetik kinerja pelanggan. Selanjutnya, produktivitas. Sistem ini memusatkan berbagai proses bisnis melalui integrasi berbagai aplikasi atau modul. Dengan menghubungkan alur kerja ini, perusahaan dapat mengotomatisasikan lebih banyak tugas sehingga membebaskan waktu karyawan untuk melakukan tugas lain. Selanjutnya, pengoptimalan pesanan. Aplikasi inventaris Odoo adalah cara efektif untuk mengoptimalkan pesanan dan menyederhanakan manajemen inventaris. Pengguna dapat menyederhanakan rantai pasokan melalui pelacakan pergerakan stok dan otomatisasi RFQ melalui program ini. Selanjutnya, aksesibilitas. Odoo dapat diterapkan melalui cloud sehingga dapat diakses oleh pengguna di berbagai lokasi dan pada perangkat berbeda. Program ini juga bersifat open source, artinya perusahaan dapat menyelesaikan solusi untuk memenuhi kebutuhan unik. Berikut merupakan fitur utama SAP Business One. Yang pertama adalah Financial Management. Di Financial Management itu ada 5. Yang pertama adalah accounting, yaitu mengotomatiskan proses akuntansi utama seperti piutang, entry journal, dan hutang. Yang kedua adalah controlling, yaitu mengontrol anggaran, melacak aset tetap dan arus kas, serta mengawasi biaya proyek secara efisien dan akurat. Yang ketiga adalah Fixed Asset Management, yaitu mengelola aset tetap secara virtual, menghilangkan kebutuhan entry data manual. Keempat adalah Banking and Reconciliation, yaitu memproses pembayaran rekonsiliasi dan laporan bank dengan cepat melalui berbagai metode seperti uang tunai, cek, dan transfer bank. Yang kelima adalah Financial Analysis and Reporting, yaitu meningkatkan proses tinjauan dan perencanaan audit dengan membuat laporan yang disesuaikan dengan standar yang didukung oleh data pada waktu nyata. Selanjutnya, fitur yang terdapat pada SAP Business One adalah Sales and Customer Management. Yang di dalamnya terdapat beberapa, yaitu Sales and Opportunity Management, yaitu lacak semua peluang penjualan dan bimbing aktivitas sepanjang siklus penjualan dari mulai kontak pertama hingga penutupan transaksi. Yang kedua adalah Marketing Campaign Management, yaitu membuat, mengelola, dan menganalisis aktivitas pemasaran untuk mengubah prospek menjadi pelanggan dan meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Yang ketiga adalah Customer Management, yaitu simpan semua data penting pelanggan di suatu tempat dan menyinkronkannya dan mengelola kontak pelanggan yang disimpan di Microsoft Outlook. Selanjutnya adalah Service Management, yaitu buat dan kelola kontrak garansi dan perjanjian layanan secara efisien, serta memasukkan dan tanggapi pelayanan layanan dengan cepat. Selanjutnya adalah Reporting dan Analysis, yaitu rancang laporan terperinci tentang semua aspek proses penjualan, mulai dari perkiraan hingga pelacakan saluran dengan menggunakan template. Fitur selanjutnya adalah Purchasing and Inventory Control. Di dalamnya terdapat Procurement, yaitu menyederhanakan proses pengadaan seperti permintaan daftar permintaan, pembuatan pesanan pembelian, dan tanda terima barang, serta manajemen pengembalian. Tingkatkan audit dengan mencocokkan dokumen, melihat jalur informasi, dan menangani berbagai mata uang. Selanjutnya adalah Master Data Management, yaitu mensentralisasi proses pembelian dengan mengolah data terperinci dan antar muka yang ramah pengguna. Lihat saldo akun dan analisis pembelian sambil mempertahankan informasi pembelian barang terperinci dengan daftar harga dan informasi pajak. Selanjutnya, Warehouse and Accounting Integration, yaitu memanfaatkan sinkronisasi real-time antara penerimaan barang dan tingkat inventaris di gudang untuk melakukan perencanaan pembelian dengan mudah dan membuat faktur hutang secara otomatis dari pesanan pembelian dan atau penerimaan barang. Selanjutnya, Account Payable, yaitu turunkan biaya dan optimalkan hubungan rantai pasokan, memproses faktur hutang, pembatalan, dan memo kredit dengan referensi pesanan pembelian, merencanakan kebutuhan material, dan jadwalkan pembelian yang sesuai. Selanjutnya adalah Reporting, yaitu hasilkan laporan terintegrasi dengan data waktu yang nyata dan tampilkan dalam berbagai format laporan atau dashboard untuk mendapatkan gambaran umum tentang hal yang paling penting bagi bisnis, apakah menggunakan desktop ataupun perangkat seluler. Selanjutnya, fitur yang terdapat pada Business One yaitu Business Intelligence, yang di dalamnya terdapat Report Creation and Customization, yaitu akses data dari berbagai sumber
Lalu buat laporan baru dan sesuaikan laporan yang sudah ada dalam berbagai tata letak dan overhead TI minimal atau IT overhead. Selanjutnya adalah interaktif analisis, yaitu lihat bisnis Anda dari berbagai perspektif dengan menggunakan SAP Business One yang terintegrasi dengan fungsionalitas standar Microsoft Excel. Selanjutnya intuitive tool, itu dapatkan wawasan lebih cepat dengan kemampuan untuk menarik dan menghubungkan serta menelusuri data dan menggunakan bantuan pencarian dan peringatan berbasis alur kerja. Selanjutnya ada analytic with predefined metrics, yaitu tingkatkan visibilitas saldo kas dan kinerja penjualan secara dramatis dengan analitik dan indikator kerja utama yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah powerful data visualization, yaitu buat keputusan lebih baik dengan menyimpulkan laporan dengan visualisasi yang canggih. Berikut merupakan salah satu interface UI UX dari SAP Business One. Dapat dilihat sebagai berikut di beberapa slide selanjutnya. Berikut merupakan fitur utama dari Odoo. Yang pertama adalah accounting, yaitu aplikasi akuntansi yang menyertakan fitur sinkronisasi bank yang secara otomatis mensinkronkan laporan bank. Alat faktor memungkinkan pengguna pengolah tagihan berulang dan melacak pembayaran. Sekitar 95% proses rekonsiliasi dapat diotomatiskan melalui fitur ini. Project Management, yaitu Odoo memungkinkan pengguna melihat sumber daya tenaga kerja yang tersedia saat menjadwalkan proyek. Ia juga dapat mengembangkan perkiraan penggunaan data historis dari proyek yang relevan dan memperkirakan tenggat waktu. File dan catatan dapat dengan mudah dilampirkan ke tugas sehingga informasi terpusat dan dapat mudah diakses. Selanjutnya adalah Human Resource, yaitu fungsi SDM memungkinkan pemberi kerja menerima peringatan ketika pemberian cuti, permohonan penilaian, dan permintaan lokasi dimasukkan ke dalam sistem. Pengguna dapat melacak jam kerja karyawan dan mengurutkannya berdasarkan tugas, klien, atau proyek. Alat ini juga terhubung ke fungsi akuntansi sehingga laporan dapat diposting secara otomatis berdasarkan durasi proyek sebenarnya. Selanjutnya adalah inventory. Odoo memungkinkan pengguna mengotomatiskan RFQ dan menggunakan titik pesanan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Program ini mencakup fungsionalitas dropshipping, cross-docking, dan multi-gudang. Pergerakan saham dapat dilacak dan ditelusuri melalui lot dan serial, baik upstream maupun downstream. Selanjutnya ada purchase management, yaitu dengan menggunakan tingkat stok, Odoo dapat secara otomatis mengirimkan RFQ ke pemasok. Pengguna dapat mengembangkan aturan pengadaan yang dipicu oleh faktor-faktor seperti pesanan penjualan, tingkat stok, dan aturan logistik. Program ini memelihara daftar harga pemasok. Ini juga membantu dalam melakukan pembelian yang lebih baik melalui penggunaan data tentang promosi saat ini dan ketentuan kontrak khusus. Selanjutnya adalah manufacturing. Fitur ini berisi panel kontrol pusat kerja yang mencakup pemeriksaan kualitas, peringatan proses tampilan lembar kerja, pelacakan waktu, dan pencatatan nomor seri atau lot. Pengadaan dapat diotomatisasi dengan penetapan aturan pesanan atau stok minimum. Sistem ini juga mendukung barcode, baik perusahaan menggunakan lot atau nomor seri. Selanjutnya adalah CRM. Odoo memungkinkan pengguna mengembangkan dashboard khusus untuk mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan informasi relevan seperti bagaimana kinerja saat ini mencapai target bulanan. Program ini memungkinkan penjadwalan kegiatan berdasarkan skrip penjualan dengan mengklik peluang informasi seperti surat yang diterima dan halaman situs web yang dilihat dan dapat dikumpulkan dan dapat membantu dalam merancang strategi penjualan. Selanjutnya adalah beberapa contoh interface UI UX dari Odoo. Dapat dilihat dari beberapa slide berikut. Berikut merupakan ringkasan dari perbandingan dari kedua fitur. Yang pertama dari financial management. Dapat dikatakan Odoo memiliki fungsional finansial yang menonjol dari SAP Business One. Lalu untuk human resource, kedua perangkat lunak ini menawarkan hampir cakupan fungsi dan karakteristik model human resource yang sama. Selanjutnya dari inventory management. SAP Business One adalah opsi yang lebih unggul daripada Odoo Enterprise Solution dalam hal fitur dan fungsi inventory management. Selanjutnya ada purchasing management. Model purchasing management SAP Business One lebih unggul dalam hal fungsionalitas yang tersedia di dalamnya. Lalu ada quality management. Odoo memiliki fungsional lebih baik dibandingkan SAP Business One. Selanjutnya ada sales management.
pada modul manajemen penjualannya, SAP Business One jauh melampaui Odoo Solution, unggul dalam fungsi dan karakteristik yang disediakan secara bawaan. Lalu produk teknologi, dalam hal karakteristik teknologi produk, kedua suite menerima skor yang sebanding. Selanjutnya adalah price comparison. Untuk SAP Business One sekitar 185 juta, termasuk 3 user untuk versi basic, hanya inventory, accounting, purchasing, dan sales, sekitar 1,74 miliar, yaitu 820 jutanya itu untuk lisensi dan 920 jutanya untuk konsultasi dan implementasi, paket lengkap dan 15 user. Untuk 46 juta per tambah professional user, 24 juta per tambah limited user, dan 3 juta sampai 6 juta per mandates konsultasi dan implementasi. Selanjutnya adalah paket untuk UMKM, yaitu 1 juta per user. Lalu untuk Odoo itu sendiri gratis, tapi hanya untuk satu aplikasi di Odoo Online. Biaya tahunan Odoo standar itu sebesar $7,25 atau 180.750 ribu, dan jika custom yaitu sebesar $10.90 atau sekitar 163.500. Selanjutnya biaya bulanan Odoo standar yaitu sebesar $9.10 yaitu 136.500, dan jika custom yaitu sebesar $13.60 yaitu sekitar 240.000. Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan kedua ERP yaitu Odoo dan SAP Business One memiliki tujuan yang sama dalam melayani pasar, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda yang perlu diperhatikan. Odoo adalah solusi open source yang memiliki fleksibilitas, skalabilitas, dan mobilitas yang baik, cocok untuk bisnis kecil dan menengah dengan biaya yang lebih terjangkau. Di sisi lain, SAP Business One adalah pemain lama dengan reputasi yang kuat, namun lebih mahal dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk implementasi. Dalam memilih ERP, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas bisnis, kemampuan untuk pertumbuhan, jumlah pengguna, dan data, fleksibilitas dalam kustomisasi, serta dukungan dari vendor dan konsultan implementasi. Pemilihan ERP harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat untuk investasi yang akan berdampak pada keberlangsungan operasional bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.